Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Wa ba'du. Yang saya muliakan pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Jami As-Sakinah, saya muliakan para alim ulama, cerdik pandai, ibu bapak semuanya. Mari kita memuji, memuja dan bersyukur kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk kembali berkumpul di masjid kita ini. Salawat salam mari kita bacakan bersama-sama untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga, untuk sahabat dan pengikut beliau. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Kita lanjut hadirin ya, masih dengan judul yang sama. Kemarin judulnya apa? Istihbabu tabsyir wa tahniyah lil khair. Disunnahkan ya, dianjurin ngasih tabsyir. Tabsyir itu apa? Kabar gembira. Tabsyir itu dari basyar. Kalau basyarun itu apa artinya? Manusia kan? Kul innama ana basyarum mithluk. Bahasa Arabnya manusia itu basyarun, insanun. Kalau ngasih kabar gembira, basyara yubasyiru tabsyiran. Oh, ngasih kabar gembira. Jadi basyar tabsyirah ini akar katanya sama. Basyara, basyar, Basyarudin, itu manusia agama ya. Basyarudin artinya manusia itu harus gembira. Karena asal mereka tempat tinggalnya kan memang surga kan, tempat kebahagiaan, kegembiraan. Susah itu kan bukan bawaan kita. Itulah terjadi kesusahan tuh setelah ketemu dengan musuh kan. Siapa? Iblis. Itulah. Kalau semula jadinya kita nih makhluk bahagia kan? Itu basyar. Kalau kulit basyarah ya. Beradu kulit mubasyarah. Mubasyarah. Ayatnya sudah ya, tinggal sekarang apa? Hadisnya. Ya. Awas ingat-ingat judulnya itu apa? Ngasih kabar gembira ya. Ngasih ucapan selamat kepada saudara kita yang bertemu dengan khair, dengan kebaikan. Hadis pertama dari Abu Ibrahim. Ada juga yang nyebut Abu Muhammad. Ada juga kunyahnya itu yang bilang Abu Muawiyah. Namanya Abdullah ibni Abi Aufa radhiyallahu anhuma. Kata beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basyara Khadijah radhiyallahu ta'ala anha bi baitin fil jannah. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam memberi kabar gembira kepada istri beliau yang bernama siapa? Khadijah radhiyallahu anha. Dikasih kabar gembira istrinya itu bibaitin fil jannati, dengan rumah yang ada di surga.
min qasobin, yang terbuat dari permata yang diukir. Oh, jadi Sayyidah Khadijah ini diantara manusia umat Rasulullah yang Rasul telah memberi kabar gembira, beliau ini akan menjadi penghuni surga. Bahkan di hadis lain Rasul menyampaikan salah satu pemimpin Sayyid perempuan di surga itu adalah siapa? Sayyidah Khadijah. Rasul kasih kabar gembira beliau bahwa istrinya akan disambut oleh satu rumah yang terbuat dari al-lu'lu, permata, ya, yang diukir. La sakhaba fihi wala nasaba, ya. Tak ada didengar di surga itu teriakan, ya, tidak ada terdengar omongan-omongan yang tak ada manfaat, dan tak ada juga di surga itu rasa capek, ya. Kalau di dunia ini nikmat tuh kadang berakhir kesengsaraan, itulah. Makan nikmat dengan rendang, ujung-ujungnya kolesterol. Apa tuh? Di jalan-jalan capek. Maksud hati nyari senang kan, balik dari Trikora sakit badan, betul lah. Banyak duit, banyak juga pikiran, betul lah. Ada yang nyolong dan sebagainya. Nah, kesenangan yang tak ada capeknya itu hanya terjadi di mana? Di surga. Nah, Sayyidah Khadijah dah dikasih tabsyirah, ya, dah dikasih kabar gembira oleh Rasul bahwa beliau itu akan menjadi penghuni surga, dan di surga itu ada rumah yang dispesialkan untuk beliau yang terbuat daripada permata yang diukir. Di riwayat At-Tabrani dari Sayyidah Fatimah, kalau ini kan dari Abdullah bin Abi Aufa. Kalau Sayyidah Fatimah ini berarti siapa? Putrinya Rasulullah, putrinya Sayyidah Khadijah. Saya bertanya dengan Rasulullah, ya Rasulullah, aina ummi, wahai utusan Allah, ibu saya ini di mana? Nah, gitu. Maksudnya bukan tak mengerti bahwa ibunya dah wafat. Bertanya tentang tempat tinggal ibunya nanti di akhir. Kata baginda Rasul, fi baitin min qasabin. Ibumu itu ada di satu rumah yang terbuat dari permata. Kemudian saya lanjutin pertanyaan ke Rasulullah itu, amin hadzal qasabi, maksud Rasulullah itu dari kayu macam ini. Qasab itu kan asalnya kayu, ya. Qasab itu bambu, kayu. Qala la kata Rasulullah, bukan, minal qasab al manzum bidzur wal lu'lu wal yakut. Bukan kayu yang gini, bukan bambu yang gini, ya. Jadi rumah yang dipersiapkan Allah untuk ibumu itu adalah rumah yang terbuat dari kayu yang berjenis permata, ya, kayu yang berjenis yakut. Wah, gitu. Jadi bentuknya lah bentuk kayu, ya, tapi bahannya adalah bahan permata. Nah, itu Rasulullah ya ngasih kabar gembira dengan istri. Jadi Sayyidah Khadijah ini menemani Rasul tuh hanya di periode Makkah, ya. Kalau di periode Madinah beliau dah tak ada. Nah, sebelum peristiwa Isra lah Sayyidah Khadijah wafat kan. Nah, bahkan ulama menyebut yang melatar belakangi peristiwa Isra itu justru karena pendukung dakwah Rasul, diantaranya Sayyidah Khadijah dan paman beliau Abu Thalib yang wafat duluan, ya. Nah,
yang wafat duluan. Nah, oleh Allah disupport, ditasliyah, dihibur. Hiburannya itu tadi rihlah ruhiyah, perjalanan spiritual, dipertemukan dengan para pelaku sejarah dari kalangan para nabi dan para rasul, ya. Dipertemukan dengan Nabi Adam, pertemukan dengan Nabi Idris, dengan Nabi Yusuf, dengan Nabi siapa? Dengan Nabi Isa, dengan Nabi Zakaria, dengan Nabi Musa, ya. Artinya yang menderita dalam berdakwah kebenaran itu bukan hanya kamu, tapi mereka pun. Yang kamu temui itu dari mulai Adam sampai siapa? Isa itu sama mengalami penderitaan. Bapak lihat di surah Al-Isra ayat pertama itu kan berbicara tentang Isra'nya, subhanalladzi asra kan. Tapi Bapak baca ayat kedua itu langsung berbicara tentang Nabi Musa dan Tauratnya. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudal li bani Israil. Nyambungnya gitu, nyambungin Isra dengan ayat kedua tuh gitu. Ya, bahwa diantara pelajaran Isra itu hal yang bisa memotivasi perjuangan itu adalah dengan melihat masa lalu, ya. Cuman PSBB ini tadi pelajari lagi ya, betul lah. Tadi pelajari lagi. PSBB mesti nggak kan? Apa tuh? Pendidikan Sejarah Perjuangan Bapak. Bukan PSBB ya, PSPB. Perjuangan Sejarah, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Nah gitu. Jadi kalau kita mau semangat membangun negeri ini, bacalah sejarah nih, jelas. Kayak masjid ini bukan tiba-tiba tegak, gitu kan? Dulu kecil dulu, ya dulu tak elok dilihat. Wah, sekarang berjalan waktu tinggi lah. Bukan hanya tinggi bangunan, tinggi menara. Oh, apa itu sejarah? Itulah sejarah. Maka dosa terbesar kedua setelah menduakan Allah itu adalah dosa orang yang tak mengerti sejarah. Apa itu? Menyakiti ibu bapak. Anak yang menyakiti ibu bapak itu artinya dia tak kenal sejarah hidupnya. Akbarul kabair salasa. Dosa gede yang paling gede ini kan 3 katanya kan. Pertama apa? Al-isyraku billah, ngeduain Allah. Yang kedua, wa uququl walidain, menyakiti ibu bapak. Baru ketiga, qauluzur, bercakap dusta. Jadi ada anak nyakiti ibu dan bapaknya, itu artinya anak yang tak ngerti sejarah hidup. Dia kira dia tuh tiba-tiba kaya gitu kan, padahal dulu dia dimomong dulu sama ibunya, dibantu hidup sama bapaknya. Dah punya BMW, dah jadi crazy rich, betul lah. Dia tak ngerti ini emak, dibentaknya, dijadikannya budak. Allah sampaikan, dia tak ngerti sejarah hidupnya, maka dia adalah orang yang belum tentu aku ampuni sampai mereka berdua ngampuni. Betul lah. Kali kaitkan ridho Allah itu dengan ridho ibu bapak. Ridho Allah fi ridhol walidain, wa sukhtullah fi suhtil walidain. Allah ridho kalau emak bapakmu ridho. Allah murka kalau emak bapakmu murka. Oh gitu. Artinya kamu mau menghargai sejarahmu dah. Oh gitu kan? Sehingga saking pentingnya sejarah itu dihargai, bapak kita kafir, emak kita kafir pun harus tetap diperlakukan baik di bumi ini. Betul lah? Meskipun ajakan kekafirannya wajib kita tolak, tapi mereka wajib diperlakukan dengan mulia. Tuh, sejarah. Nah, maka kalau kita memutus hidup dari sejarah, baik sejarah pribadi atau sejarah berbangsa, tengoklah, satu langkah aja dia udah hancur sendiri. Oh gitu Pak, itu pentingnya sejarah.
Lanjut nomor 2 ya. Nah, yang nyambung ke judulnya gitu. Rasul ngasih kabar gembira ke istrinya yang bernama Sayyidah Khadijah bahwa beliau akan dikasih rumah dari permata dalam surga. Yang kedua dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, ya. Kata beliau tuh berwudu di rumahnya. Oh, berarti kita sholat di mana nih? Sakinah, wudunya di rumah itu bukan bid'ah, ya, itu bukan bid'ah. Itu ada contohnya kan wudu ibadah, sholat ibadah, betul lah. Nah, wudunya di rumah tadi masjid, nah, itu perbuatan yang pernah dibuat oleh sahabat Rasul dan tak kena kritik. Artinya apa? Boleh dibuat. Kemudian beliau keluar dari rumahnya itu, lalu bergumamlah dalam hatinya, la alzamanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la akunanna ma'ahu yaumi hada. Saya hari ini akan senantiasa berdekat dengan Rasulullah sallallahu. Pokoknya hari ini full saya berada di sekitar Rasul. Na taklim, na apa ya? Na ta'allum, na belajar. Ya, jadi tak semua sahabat bisa belajar tiap hari dengan Rasul, ya. Nah seperti Abu Musa Al-Asy'ari, beliau hari itu diniatkan namulazamati Rasul, nah senantiasa berdekat dengan Rasul, nah istifadah dari Rasulullah. Oleh karena itu maka saya pergilah faja'al masjidah, dah lama jalan sampailah ke Masjid Nabi. Masjid Nabi dulu tak sebesar sekarang masjid itu, ya, udah mengalami perluasan berapa kali. Setelah sampai di masjid saya tak menemukan Rasulullah, lalu saya bertanya kepada orang-orang yang ada di situ, maka mereka menjawab, wajah hahuna, Rasulullah tadi menuju ke arah sana. Oh, ditunjukkan hahuna itu kan isyarat kan, ke arah sana jauh. Nah, kata Abu Musa, fakharajtu ala asari, maka lalu saya mengikuti petunjuk arah orang yang ngasih tunjuk tadi, maka saya mengikuti bekas perjalanan Rasul, ada bekasnya kan ke sana deh. Sehingga sampailah saya ke Bi'or Aris. Bi'or Aris itu apa? Sumurnya orang Aris, ya, Aris itu nama tempat. Biaro sumur, ya, tapi sumurnya bukan Bapak bayangin sumur kita yang bor, sumur kita yang 12 meter gitu ya, yang kecil panjang ke dalam gitu. Jadi sumur dimaksud itu adalah galian tapi tak sedalam sampai 12 meter ya, galian besar itu. Di situ tertampung air. Ya itu sumur juga bahasa. Fajalastu indal bab, kemudian saya berhenti di dekat pintu sumur itu. Jadi sumurnya di dalam, ada pintunya. Ya. Saya berhenti dekat pintu itu sebab saya sudah lihat bahwa di dalam itu ada Rasulullah. Hatta qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajatahu wa tawaddo. Saya berhenti dekat pintu itu sampai Rasul menyelesaikan qada hajatnya, kemudian beliau wudu dekat sumur itu. Setelah beliau selesai hajatnya, kemudian setelah beliau selesai wudunya, faqumtu ilaihi, saya berdiri menghampiri Rasulullah. Fa idza huwa qad jalasa ala bi'ri Aris wa tawassata kubha wa kashafa an saqai wa dallahuma fil bi'ri. Setelah saya sampai ke dalam ruangan WC itu dekat sumur Aris itu, saya dapati Rasulullah SAW sudah duduk di atas sumur tadi. Kemudian beliau duduk di tempat duduknya samping sumur, jadi sumur bulat gitu kan. Nah di sini ada tempat duduknya. Nah, Rasul duduk di tempat duduk paling tengah, gitu ya. Berarti sumurnya kan apa namanya, kelilingnya besar ya, lingkarannya besar kan. Mungkin Rasulullah tuh badannya ya kecil lah kita kan. Rasul kan orang Arab.
beliau membuka dua betisnya. Betis itu dari lutut ke bawah, itu betis ya. Nah, maka betis itu bukan orat. Ya, betis itu bukan orat. Orat laki-laki ini dari lutut memanjang ke atas sampai pusar. Nah, itu orat kita laki-laki, baik fi shalah atau kharijah shalah, baik dalam salat ataupun di luar sholat. Maka satu waktu kalau bapak sholat pakaiannya hilang, pakai kain sarung aja, asal nutup dari pusar sampai lutut, sholat sah. Betul ya? Saya sering waktu kecil nengok orang tua tuh balik kerja tuh gitu, mandi pakai kain aja pak, pakai kain singlet atau kadang handuk di sana sini. Ternyata dah di pondok paham kita bahwa nutup badan dari pusar ke atas itu kan bukan kewajiban, setakat etika saja kan. Sebab orat kita tuh dari pusar sampai ke lutut. Kemudian Rasulullah SAW menyelonjorkan dua kaki beliau ke dalam sumur. Terbayang ya, duduk samping sumur, ya, ada tempat duduknya. Kaki beliau dibuka, betisnya, kemudian betis beliau tuh masuk ke dalam sumur. Paham ya? Nah, jadi gitu. Fasallam tu alaihi, kemudian saya bersalam kepada beliau, ya, kata Abu Musa. Kemudian Rasul menjawab, summan sarabtu, kemudian saya kembali lagi ke tempat semula. Apa itu? Dekat pintu. Saya duduklah di situ. Kemudian bergumamlah saya dalam hati, la akunanna bawwaba Rasulillah sallam al-yaum, saya hari ini akan menjadi penjaga pintunya Rasul. Satpam, bawwab itu ya, bawwab itu kan menjaga pintu. Makanya rata-rata satpam dekat pintu kan. Kalau tak pintu masuk, pintu gerbang atau pintu kepala kan. Bawwab dari babun. Babun itu kan pintu. Kalau bawwabun tukang jaga pintu. Paja Abu Bakrin radhiyallahu anhu pada fa'al bab. Kemudian datang Abu Bakar mendorong pintu. Fakultu man hada, karena saya menjadi penjaga pintu maka saya tanya dulu, siapa nih? Belum nampak kan, baru terlihat pintu didorong, belum nampak orangnya. Siapa nih? Maka beliau menjawab, ala rislik, tunggu ya bentar ya. Salam, kemudian saya pergi menghadap Rasul. Fakul tadi, wahai utusan Allah, ini ada Abu Bakar datang, beliau minta izin mau ketemu. Fakal, maka Rasul menjawab, idzan lahu wa basyirhu bil jannah, kasih izin Abu Musa, Abu Bakar suruh masuk. Kemudian kasih kabar olehmu wahai Abu Musa, Abu Bakar itu bahwa dia akan mendapatkan surga, menjadi penghuni surga. Nah, ini bantahan keras bagi Syiah ya, yang mengatakan Abu Bakar ini kena laknat Allah. Kalau kena laknat Allah tak mungkinlah dapat surga kan? Betul lah. Pak Akbal tu, kemudian saya menghadap Abu Bakar, lalu saya sampaikan kepada Abu Bakar, udkhul wa Rasulullah yubashiruka bil jannah. Masuk silahkan, dan Rasulullah SAW memberi kabarmu dengan surga. Ya, memberi kabarmu dengan surga. Dalam bahasa Arab nih Pak, Abu Bakar nih mulia, Rasul mulia. Tetap saja kamunya itu bahasa Arabnya yubashiruka, ka aja. Nah, kalau macam kita kan, kita nih bukan Abu Bakar ya, kamunya yubashiruka juga, ka juga gitu. Kalau di bahasa Jawa, bahasa Melayu, bahasa Sunda kan beda-beda. Betul lah. Kalau agak tua, ulama lagi, tak mungkin apa kabar kamu kan, tak mungkin. Apalagi engkau, apa kabar engkau kiai, oh itu kena kepok gitu. Itulah. Nah, jadi kamunya itu ada istilah lain. Kalau dalam bahasa Arab enggak, setingkat. Maka kepada Allah tuh kak juga, iya kak, oh kan iya kak.
kepadamu, kepada engkau. Tak apalah, ini kan bahasa, ya. Nah, baru setelah diterjemahin ke Melayu, kalau engkau katanya kasar, jelek kan. Kalau ke Jawa siro kasar gitu kan. Berarti harus panjenengan, sempean gitu kan. Nah, baru lembut terasa. Tak apa, itu kan dah di bahasa kedua ya. Kalau bahasa aslinya kak terus. Nah, setelah disampaikan maka Abu Bakar masuk, duduk di samping kanan Rasulullah SAW. Duduk juga Abu Bakar itu di tempat duduk yang ada samping sumur tadi. Rasul kan di tengah, ya, di samping kanannya Abu Bakar di sini. Sama Abu Bakar pun, kata Abu Musa al-Asy'ari, mengangkat bajunya sehingga betisnya nampak, kemudian dimasukkannya lah kakinya itu ke dalam sumur seperti Rasul. Kemudian saya balik lagi jaga pintu lagi, dan saat saya jaga pintu tuh saya meninggalkan saudara saya sedang wudhu dan menyusul saya, ya. Maka bergumamlah dalam hati saya, ya, mudah-mudahan Allah menghendaki si fulan, ya, itu maksudnya saudara dia mendapat kebaikan yang Allah berikan. Maksudnya itu ada ngetuk pintu kemudian minta izin ketemu Rasul, lalu diperlakukan seperti kepada Abu Bakar, saudara beliau tuh. Faida insanun yuharrikul bab. Oh, tiba-tiba lagi bergumam begitu dalam hati, tiba-tiba pintu tuh ada yang dorong lagi. Oh, sehingga bergeraklah pintu tuh. Saya tanya lagi, man hada, siapa nih? Oh, qala Umar ibn Khattab. Oh, saya Umar bin Khattab. Wa faqultu ala rislik. Saya bilang dengan Umar, kata Abu Musa, ya, tunggu bentar ya. Summaji itu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya mendatangi Rasul, lalu saya bersalam kepada Rasulullah. Coba hitung, dah berapa kali salamnya nih Abu Musa? Pertama waktu beliau masuk, salam, keluar kan? Kemudian datang Abu Bakar, bersalam lagi ke Rasul, minta izin, balik lagi. 3. Maka bukan perkara bid'ah ketua. Kalau ketua bersalam dengan saya nih, Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam. Ketua keluar wudu kan, balik lagi ke pintu, Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam lagi, kata saya. Udah berapa kali? 2 kan, di masjid yang sama. Hanya kita pernah terpisah oleh pintu. Balik lagi ketua ke sana kan, ngambil air. Ketemu lagi saya, Assalamualaikum Ustaz. Itu tak dilarang. Nah, contohnya ini, yang disalaminya Rasul hanya terpisah beberapa saat, betul lah, di tempat yang sama, mau ketemu salam lagi. Saya baca ini dalam tafsir hadis itu begitu. Jadi bersalam tuh gitu, boleh berulang-ulang. Meskipun Ustaz hanya melingkar sedikit, balik lagi ketemu lagi, melingkar balik lagi. Cuman nanti orang komen, wah disalam terus, capek aku jawab, bukan gitu. Paham ya? Jadi jangan langsung dibilang bid'ah tuh. Nah, tak ada contoh dari Rasul. Ini contohnya ada Abu Musa loh. Paham ya? Salam tuh ibadah loh. Salam tuh ibadah. Lanjut ya, lanjut. Udah. Nah, kemudian saya bilang dengan Rasulullah, ada Umar, beliau minta izin mau ketemu. Apa kata baginda Rasul? Dan lahu basyiru bil jannah, kasih izin Umar, ya, kasih izin Umar, suruh ketemu saya dan kasih kabar olehmu dia dapat surga. Wah, ini yang nyambung ke judul, ya, nyambung ke judul. Rasulullah memberi kabar gembira kepada Abu Bakar dan Umar dengan kebaikan. Apa itu? Surga. Tapi kita jangan macam ini Pak, karena tak ada wahyu. Ya, saya bilang ketua ada kabar baik, apa itu? Ketua masuk surga. Dari mana saya dapat kabar? Tak boleh. Kita kasih kabar yang lain aja. Betul lah, yang baik-baik. Saya lihat ketua dari jauh masih dicakap, selamat ya atas pembangunannya. Oh, itu kan senang, betul lah. Senang tak kira-kira? Hah? Ya.
atau proposal cair saja. Ketua, saya dapat kabar proposal tuh cair, kan kabar gembira juga, boleh enggak? Itu termasuk rahasia negara, ada yang kayak gitu, Ketua. Kalau rahasia negara jangan, Ustaz. Itu ASN itu tak boleh membocorkan rahasia negara. Dah, setelah itu Umar masuk bersama Rasulullah SAW, kemudian beliau duduk di sebelah kiri Rasul. Ya, duduk di sebelah kiri Rasul. Rasul di tengah, Abu Bakar di kanan, Sayyidina Umar di sebelah kiri Rasulullah. Di tempat duduk samping sumur, sama Umar pun mengangkat bajunya sehingga nampak batisnya, lalu dua kaki beliau pun menjulur ke sumur. Terbayang ya, segede apa sumur itu? Kalau ukurannya cuma 1 meter, ininya apa? Oh, itu udah tak muat, betul lah. Berarti sumurnya besar. Ya, sumurnya besar. Dah. Kemudian bergumam lagi Abu Musa, ya, dalam hatinya, duh, mudah-mudahan saudara saya datang, katanya kan. Dapatlah doa dari Rasul. Lagi bergumam begitu, pintu nih ada yang dorong lagi. Saya tanya, mana ada? Siapa nih? Kemudian dijawablah dari luar, Utsman ibnu Affan. Saya Utsman bin Affan. Faqultu ala rislik. Saya bilang, tunggu sebentar ya, sabar. Wajitun Nabi sallam wa akhbartu. Lalu saya mendatangi Nabi dan saya kabarkan ada Utsman mau minta izin ketemu. Kata Rasulullah, i'zan lahu wa basyirhu bil jannah ma'abal wa tusibu. Ada tambah sedikit. Kalau tadi Abu Bakar Umar basyirhu bil jannah, basyirhu bil jannah, gitu aja kan. Kalau ke Sayyidina Umar, ke Sayyidina Utsman, Rasul bilangnya ke Abu Musa tuh gitu, basyirhu bil jannah ma'abal wa tusibu. Izinkan masuk dan kasihkan kabar bahwa dia akan menjadi penghuni surga, ma'abal wa tusibu. Tapi saat dia hidup akan ada bencana yang menimpanya. Jadi Sayyidina Utsman dapat musibah itu dalam kekhilafahannya kan luar biasa. Jadi fitnah itu kan, itu sudah disebut isyaratnya itu saat Rasulullah SAW hidup. Ya, awas Pak, Abu Musa al-Asy'ari ini orang yang berpihak ke Sayyidina Ali. Iya, juru apa namanya, juru damai ya, juru damai dari Sayyidina Ali kan Abu Musa al-Asy'ari. Artinya yang pro kan gitu, yang pro Sayyidina. Ini yang membawa kabar gembira bahwa Abu Bakar masuk surga, Umar masuk surga, Utsman masuk surga. Cuman untuk Utsman ini ada tambahan sedikit, ma'abal wa tusibu. Sayyidina Utsman tuh wafat di masa kekhilafahan beliau tuh terbunuh Pak, terbunuh. Khilafah itu hilafah-hilafah yang dipuji oleh Rasul. Kalau hilafah yang digandrung-gandrung sekarang belum tentulah itu kan ijtihad mereka. Belum tentu yang dimaksud hilafah alaman haji nubuwah itu yang mereka bilangkan, belum. Karena tak ada wahyu dari langit yang bilang dia tuh memang seperti yang disebut Rasul. Kalau Umar, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu udah jelas. Jelas. Udah jelas itu. Udah jelas hilafah yang benar itu. Tapi lihat ya, bencana kebenaran ditegakkan tuh, wafatnya itu Sayyidina Utsman tuh Lord. Ya, ini sejarah ini harus tahu, ya harus tahu gitu. Jangan sampai kita ngerekayasa, ya ngerekayasa. Tak ada gejolak saat khilafah yang batu, enggak, gejolaknya banyak. Ya, Sayyidina Ali wafatnya sama Pak, dibunuh juga, ya ngeri ya, ngeri. Maka bersyukur kita Pak Karno wafat dibunuh, beliau hanya ya diasingkan aja. Apa itulah sejarah ya, orang dah berjasa panjang, betul. Itu politik tuh gitu, kasihan. Tapi beliau masih mati terhormat, wafat terhormat, betul lah. Kita doain tuh
Pak Soekarno, Pak Soeharto, Pak Habibie, Kiai Abdurrahman Wahid itu manusia-manusia yang paling berjasa bagi bangsa ini. Itulah lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afihim. Ya, itu orang-orang hebat. Ya, alhamdulillah sejarah bangsa ini ya. Maka satu kekaguman kita ketika Gus Dur dilengserkan, betul? Tak terjadi tumpah darah. Betul lah. Kenapa? Kebesaran dah lah. Kalau memang sejarah harus begini, lanjut. Ya, kalau ngotot nanti perang saudara kita. Betul lah. Tauladan yang harus kita. Demi kepentingan bangsa yang lebih besar, kenapa kita harus menjadi hina? Kenapa? Betul lah. Nah, kemudian Sayyidina Utsman masuk, tapi setelah beliau lihat-lihat tempat duduk dekat sumur tuh kup tuh ya, jadi kayak apa ya, kayak dari batu gitu, ditaruh 1, 2, 3 gitu untuk duduk. Dah habis, dah penuh. Maka Sayyidina Utsman duduknya di seberang sana, kan budar gitu kan. Nah, yang bertiga Sayyidina Umar, Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar. Nah, di sini Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman tuh ditatap oleh 3 orang. Nah, gitu. Paham ya? Kalau Sa'id ibnul Musayyab, Sa'id ibnul Musayyab ini tabi'in, ya. Ini salaf, ya. Ini salaf. Sa'id ibnul Musayyab ini salaf, sebenar-benar salaf, ya, generasi setelah sahabat. Fa'awwal tuha kuburahum, fa'awwal tuha kuburahum. Maka saya takwil itulah kuburan mereka. Kalau Bapak pernah haji, pernah umroh, diajak ziarah ke Masjid Nabawi, nah kita akan melihat bahwa bertiga nih, Sayyidina Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, beliau berdekatan, berdempet. Berarti semuanya dikubur di samping Masjid Nabawi saat itu, di rumahnya Sayyidah Aisyah. Rasul tuh dikuburkannya di rumah Sayyidah Aisyah. Abu Bakar wafat, minta izin, minta dikebumikan di situ juga samping Rasul. Sayyidina Umar wafat, izin juga, minta dikebumikan di situ. Utsman dah, Sayyidina Utsman tak berjejer. Dulu Pak, kubur Rasul, Abu Bakar sama Umar itu di luar masjid, ya, di luar masjid, di samping mimbar. Nah, misalnya gini lah, di rumah Ustadz dikebumikannya tuh gitu, di rumah Ustadz. Karena ini dikembangin, dibesarin, maka sekarang posisinya tuh dari dalam masjid. Ya, jadi ngubur orang samping masjid silahkan, tapi ngubur orang dalam masjid jangan. Kok Rasul tuh ngasih contoh itu dulu bukan dalam masjid, di luar masjid. Sayyidina apa Ustaz? Boleh? Boleh. Dulu kan zaman pemerintahan awal Ibnu Saud, ya, itu kan mau dibongkar kuburan Rasulullah sama 2 sahabatnya itu, mau dipindahin ke tempat yang jauh, tak dalam masjid kan. Cuman kan penduduk muslim bukan hanya di Arab saja, betul lah, orang di luar Arab tak senang, masa berani kan gitu memindahkan kuburan Rasul. Nah, sampai sekarang alhamdulillah, jadi orang berziarah kemana? Ke Madinah tuh bisa langsung berziarah ke makom Rasulullah SAW. Menziarahi makom tuh bukan bid'ah loh, karena itu pekerjaan Rasul. Bahkan Rasul nih tak bisa kita tiru, karena Rasul itu kata Sayyidah Aisyah, itu waktu sahur ziarahnya tuh Ustaz, subuh malam-malam Rasul tuh ziarah.
Bapak kalau ziarah malam-malam ke Batu Tujuh dicurigai satpam tuh. Jangan-jangan nak curi kain kafan lah kan. Awas, jangan bilang ziarah kubur bid'ah, bukan. Rasul pun riwayatnya sahih, Aisyah radhiyallahu ta'ala. Paham ya? Jauh loh pakai itu. Bukannya dekat. Artinya perlu jalan kaki kan, tak tinggal loncat. Paham ya? Dah habis pula ya. Ini bukan dongeng ya, ini di riwayat Bukhari Muslim. Nah, cuman dah diterjemahin kan. Nah, itu kalau kita baca Arabnya Bapak tak ngerti juga. Itulah, dah saya terjemahkan. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Subhanallah, terakhir. Tak ada lagi malam Sabtu. Malam Sabtu dah terawih. Subhanallah. Sebelum salam, saya belum salam kan? Udah. Saya mohon maaf ya, mohon maaf. Sebelum Ramadan ini pastinya ada keliru, ada silap, pasti itu ya, ada yang tak menyenangkan, cakap atau sikap kan. Saya mohon maaf lah dengan bapak-bapak semuanya ya. Nah, dan kalaupun bapak ada punya keliruan, pastinya saya dah membuka dada untuk memaafkan ya. Mudah-mudahan kita semua memasuki Ramadan ini dalam keadaan bening hati ya, kepada Allah, kepada sesama makhluk Allah. Selamat menyambut kehadiran Ramadan yang barokah. Mudah-mudahan Allah kasih umur panjang dan hidayah serta afiah ya untuk menjalankan perintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.